Welcome to my video. Menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emren Webriandi. Saya Nadito Akbar. Kami di sini akan menjelaskan materi peradaban Islam di masa modern. Saksikan video ini. Peradaban Islam di masa modern 1. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Pengaruh seperti munculnya organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama membawa semangat pembaruan dan modernisasi dalam pendidikan serta praktik keagamaan. Pendidikan Islam mulai mengalami reformasi dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, menciptakan generasi yang lebih terbuka terhadap perubahan zaman. Di tengah perkembangan zaman, umat Islam Indonesia menunjukkan kebangkitan kesadaran beragama yang semakin kuat, terlihat dari meningkatnya praktik keagamaan, dakwah, dan penggunaan simbol-simbol Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hikmah belajar peradaban Islam di masa modern. Harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, menjaga kemurnian ajaran Islam, mengantarkan kemajuan umat Islam yang dengan berlandaskan agama yang kokoh sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat menginspirasi penyebaran ide, kreatif, dan inovasi demi perubahan positif di masa depan. Tokoh-tokoh Islam di masa peradaban. 1. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada tanggal 20 Juli 1785. Pada tanggal 1800, ketika Mahmud II berusia 23 tahun, terjadi sebuah konflik di dalam istana, di mana saudara tirinya yakni Mustafa IV membawa rencana eksekusi untuk sepupunya Sultan Salim III. 2. Jamaluddin Al-Ghafani 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Ghafani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1838 karena ia di belakang namanya melekat sebutkan Al-Ghafani yang menunjukkan dari wilayah mana ia berasal. Karirnya dimulai sejak berusia 20 tahun ketika ia diangkat sebagai pembantu Pangeran Dost Ali Khan. Al-Ghafani resah melihat umat Islamnya yang tidak bersatu dan terbelakang. Oleh karena itu, ia mengumandangkan ide Jamiah Islamiyah juga menggelorakan semangat pembaruan dengan membuka pintu ittihad dan melakukan gerakan kembali kepada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. 3. Muhammad Iqbal 1807 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1877. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multidisiplin sebagai pemikir muslim dalam artian yang sesungguhnya Iqbal telah merintis supaya pemikiran ulang terhadap Islam demi kemajuan kaum muslim. Hukum dalam Islam menurut Iqbal tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Ki Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 Masehi. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwish. Ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo. Muhammad Darwish dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ki Haji Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947. Ki Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdullah Wahid bin Abdul Halim bin Abdullah Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatan bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin. Dilahirkan pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Julhiza tahun 1247 Hijriah di Gedang Desa Tabarejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasyim hidup di lingkungan pesantren muslimah tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren tetapi juga pendiri pesantren. Sejarah peradaban Islam umumnya dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik Islam sekitar 650 sampai 1250 Masehi merupakan masa kejayaan dan kemajuan peradaban Islam. Ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000 Masehi serta disintegrasi 1000 sampai 1200 Masehi. Pada fase ekspansi, Islam mengalami perluasan wilayah hingga ke Afrika Utara, Spanyol, dan Persia. Fase disintegrasi menandai awal kemunduran dengan perpecahan wilayah.
dan kelompok. Yang kedua, yaitu periode pertengahan Islam, yaitu juga dikenal sebagai abad pertengahan Islam, merupakan periode sejarah Islam yang berlangsung dari sekitar 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemunduran peradaban Islam setelah periode klasik, tetapi juga dengan munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, yaitu periode modern, sekitar 1800 Masehi hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan kebangkitan umat Islam dan munculnya berbagai tokoh pembaharu yang berusaha meningkatkan peradaban Islam melalui pembaruan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan sosial. Selanjutnya, tokoh-tokoh Islam pada masa modern. 1. Rifa Badawi Rafi At-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Rifa At-Tahtawi adalah salah satu pelopor gerakan pembaruan di Mesir dan sering disebut juga sebagai Bapak Nasionalisme Mesir. Ia adalah seorang ulama yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasyah ke Paris untuk belajar. Ia berhasil menerjemahkan lebih dari 1000 karya berbahasa Perancis ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu yang membawa kemajuan bagi bangsa Barat. Yang kedua, yaitu Muhammad Ali Pasyah 1765 sampai 1849 Masehi. Meskipun ia bukan seorang ulama atau pemikir dalam arti tradisional, Muhammad Ali Pasyah adalah seorang penguasa dan reformer yang sangat berpengaruh di Mesir. Ia banyak melakukan inovasi yang sangat berpengaruh, yaitu berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir. Yang ketiga, Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh adalah seorang ulama, reformis, dan salah satu tokoh sentral dalam gerakan Salafiyah, yaitu reformasi Islam. Ia adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani dan Grand Mufti Mesir. Masa hidupnya, Abduh banyak menulis buku, majalah, surah kabar, dan brosur-brosur. Buku-buku yang ditulisnya seperti Al-Islam, Din al-Ilm, Wa al-Madaniyah, Risalah Al-Tahtawi, Makamat Badi al-Zaman, dan lain-lain. Sekian video penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi, itu dia anjing ya.